Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak sekalian, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Masih bab yang terakhir dari kitab hadis, ya, al-akhlaq, ya, tentang qawaid fi tazkiyatin nafsi, tentang kaidah, ya, atau cara, ya, di dalam mentazkiyah diri kita, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, ya, berfirman, wa nafsi wa ma sawaha, ya, فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Demi jiwa dan kesempurnaannya, ya. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah telah mengilhamkan kepada nafas itu, jiwa itu, dikatakan untuk berbuat kejahatan dan berbuat kebaikan. Tidak Allah yang mengilhamkan kepada mereka, kepada jiwa itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah telah mengilhamkan kepada jiwa, ya, untuk berbuat kejahatan dan juga berbuat ketakwaan, ya. Faqad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang telah mensucikan jiwanya, ya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang yang mengotori, dikatakan, jiwanya, ya. Para ulama, ya, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang-orang yang telah mensucikan jiwanya, dengan apa? Dengan amal saleh, ya, dengan ketaatan, ya, dan menjauhi dari perbuatan maksiat dan juga dosa. Beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa dengan perbuatan-perbuatan tadi, ya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang yang telah mengotorinya jiwa dengan apa? Dengan amal-amal maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa dikatakan cara, kaidah agar kita untuk membantu seorang muslim, dikatakan untuk mensucikan dirinya, ya. Yang pertama adalah dengan at-tauhid, ya. Dengan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, tauhid dalam beribadah. Tauhid merupakan aslun fi tazkiyatin nufus, ya. Tauhid merupakan asal dasar dalam mentazkiyah diri kita, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia tujuannya untuk tauhid, ya. Ghayatu, ya, allati fi ajliha khalaqana Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah, kata Allah, Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jin dan manusia. Padahal dikatakan makhluk Allah di muka bumi jutaan, bahkan miliaran makhluk di muka bumi ini, hanya dua yang Allah perintahkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kata kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Allah tidak mengatakan wa ma khalaqtul makhluqat, tidak. Allah tidak mengatakan tidaklah Aku menciptakan makhluk-makhluk di muka bumi ini untuk beribadah, tidak demikian. Tapi kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa, hanya dua makhluk yang Allah bebani, dikatakan kewajiban untuk beribadah. Hanya dua makhluk, jin dan manusia. Alasannya kata ulama, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tiga nikmat kepada jin dan manusia yang tidak Allah berikan kepada selain dua makhluk ini, ya. Nikmat, tiga nikmat ini, yaitu nikmat dikatakan akal, ya, nikmat din, dan nikmat hurriyatul ikhtiyar. Ini nikmat Allah yang Allah berikan kepada dua makhluk ini.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena mereka telah diberikan 3 nikmat, ya. Nikmat akal, ya. Nikmatuddin dan nikmat hurriyatul ikhtiyar. Akal, ya, agama dan bebas untuk memilih. Ya. Allah tidak memaksa bahwa la ikraha fiddin. Ya. Nikmat akal membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ini akal yang membedakan. Ya. Adapun agama adalah aturan. Ya. Aturan, diatur hidup ini. Betul-betul diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dikatakan yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah atau muamalah ma'allah atau muamalah ma'anas. Hatta muamalah bersama dikatakan hewan pun Allah atur. Lihat contohnya, salat diatur kan? Ya. Subuh jam sekian, jam sekian. Duhur sekian, jam sekian. Asar sekian, jam sekian. Maghrib, kemudian isya. Diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang terlepas dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Hatta qiraah. Ya, hatta qiraah dikatakan tata cara buang hajat. Ada orang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi, apakah Abi kalian mengajarkan kepada segala sesuatu hatta al-qiraah? Kata Salman, ajal. Apakah Nabi kalian, kata orang-orang musyrikin, orang Yahudi juga ketika itu, ya, mengajarkan kepada kalian, ya, seluruh tata cara, ya, seluruh dengan kehidupan, ini aspek kehidupan, kata hatta al-qiraah sampai buang hajat, kata Salman, ajal, iya. Ya, Nabi mengajarkan kepada kami seluruh dikatakan kehidupan, aspek kehidupan ini. Hatta al-qiraah. Apa kata Nabi? Idza ata ahadukum al-ghaid fala tastaqbilu al-qiblah wala tastadbiruha. Ini contohnya kata beliau. Apabila bersabda, apabila kalian, ya, mendatangi tempat buang hajat, buang air besar, kata Nabi. Fala tastaqbilu al-qiblah, jangan menghadap ke arah kiblat. Jangan pula membelakangi kiblat. Walakin syarriku aw gharibu, kata Rasulullah. Ini, ya. Jadi Islam itu mengatur seluruh dikatakan aspek kehidupan kita. Baik yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah dengan berkaitan dengan manusia, hatta dengan hewan. Ya. Bahkan Nabi pun mengatakan dalam hadis yang sahih, ya. Apabila kalian menyembelih hewan, maka sembelih dengan cara yang baik, ya. Asah goloknya dengan yang tajam. Jangan menghadap dikatakan menyembelih di hadapan hewan yang lainnya. Menghadap ke arah kiblat diatur oleh Islam. Itulah dikatakan agama Islam, ya. Ya, tidak ada yang dikatakan yang belum diatur. Hatta masalah jual beli diatur oleh Islam. Ya, apa kata? Wailul lil mutaffifin alladzina talu ala yastafun. Lihat, ya. Tidak boleh mengurangi timbangan, ya. Ketika dia membeli, dia ingin ingin mucung, ketika dia jual dikatakan mengurangi, dikatakan ini subhanallah, ancam. Ya, maka semua dikatakan perkara Allah ajarkan, Allah atur dalam Islam, ya. Tidak ada perkara-perkara yang belum diatur oleh Islam. Maka Islam adalah aturan. Maka ta'ala inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama, aturan yang diridhoi kecuali dikatakan Islam. Ya, fa may yabtaghi ghair fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari kata Allah Islam selain Islam sebagai aturan, sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk dekat orang-orang yang pada hari kiamat nanti. Betul dikatakan agama Islam, ya. Maka tauhid adalah tujuan Allah menciptakan manusia ini. Maka tazkiyah, cara menolong seorang muslim agar bisa mentazkiyah dirinya, ya, maka dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan tujuan hikmah diutusnya dakwah Nabi dan Rasul juga adalah untuk bertauhid. Ya. Dikatakan mihwaru da'watul anbiya. Ya. War Rasul, ya, adalah tauhid. Apa kata dalam surah An-Nahl ayat 36? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ya, kata Allah, sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul
yang mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi dikatakan tagut. Apa tagut? Ma'ubida min dunillah wa waradin. Sesuatu yang disembah selain Allah dan dia rela disembah, itulah yang namanya tagut. Ya, tagut. Dan ruusnya dikatakan ada 5, di antaranya adalah iblis laknatullah, ya. Kemudian Allah mengancam orang yang tidak mentazkiyah diri mereka dengan tauhid dan iman, dengan ancaman yang sangat keras nanti pada hari kiamat. Lihat dalam surah dikatakan Fussilat ayat 6, wa wailun lil musyrikin, dan celakalah kata orang-orang yang musyrik. Siapakah? Ya, orang-orang yang tidak menunaikan zakat, yang tidak mentazkiyah, mencucikan dirinya dengan tauhid. Wa huwa bil akhirati hum kafirun, dan mereka terhadap hari akhir mereka ingkar, tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Wailul lil musyrikina alladzina la yutuna zakata. Celakalah orang-orang musyrik, ya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Kata ulama adalah mentazkiyah diri dengan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang pertama tentang agar kita menjadi cara, ya, dikata tu'inul muslim ala tazkiyatin nufus, ya. Kemudian yang kedua caranya dengan cara banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan doa merupakan miftahu kulli syar, kulli khairin. Ada kata ulama, ya, ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa itu adalah kunci dari setiap kebaikan. Bahkan kata Mutarif bin Syahir, dia berkata, aku berpikir, kata beliau, ya, tentang kumpulan kebaikan. Ternyata kumpulan kebaikan itu terdapat pada doa. Ya, doa adalah kunci dari setiap kebaikan. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pun minimal dalam sehari semalam memohon kepada Allah agar diberikan hidayah berapa kali? Ya, 17 kali minimalnya. Ihdinas siratal mustaqim, ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau telah berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai dan Kau sesatkan. Kita mengucapkannya doa ini setiap hari, minimal dikatakan 17 kali kita mohon doa dengan doa ini. Ihdinas siratal mustaqim. Cuman kebanyakan kita menganggap itu bukan doa, gitu ya. Berarti doa, gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami Allah kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Siapakah? Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang saleh. Dalam surah dikatakan An-Nisa ayat 69 tentang tafsir daripada surah Al-Fatihah ini, ya. Bukan kata jalannya orang-orang yang Kau murkai. Siapakah mereka? Orang-orang Yahud, ya. Dan pula jalan orang-orang yang Kau sesatkan, itu orang-orang Nasrani, ya. Maka diperintahkan untuk banyak pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga dikatakan cara atau agar kita bisa mentazkiyah nafas kita, diri kita, jiwa kita, ya, dengan mengikuti Al-Qur'an. Karena Quran merupakan manba tazkiyatun nufus, ya. Quran merupakan sumber, ya, tazkiyatun nufus, ya, Al-Quran. Maka Ibnu Abbas dia mengatakan, ya, domina Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, liman ittaba'a Al-Quran alla yadilla fid dunya wala yashqa fil akhirah. Kata Ibnu Abbas, ya, Allah menjamin bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran tidak akan menyesatkan mereka di dunia dan tidak akan memberi kesengsaraan nanti di akhirat. Ya. Allah menjamin, ya, bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Maka beliau pun membaca surah At-Taha ayat 123. Apa kata Allah, ya? Faman ittaba'a hudaya
fala yadillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, yakni Al-Qur'an, maka tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Tidak tersesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Itu jaminan Allah kepada orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan sumber dikatakan tazkiyatun nufus. Ya, masdar tazkiyatun nufus ya. Kemudian yang keempat adalah ya, agar kita cara untuk mentazkiyatun nufus kita ya, ittihadul uswah wal qudwah ya, menjadikan Nabi sebagai suri teladan ya, sebagai panutan ya. Ittihadun Nabi uswah wal qudwah, menjadikan Nabi sebagai teladan, panutan yang diikuti dalam aspek kehidupan ini, baik dalam beribadah, dalam bermuamalah dan yang lainnya ya. Karena kata dalam surah dikatakan Al-Ahzab ayat 20 itu Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah ya, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh kata Allah, bagi kalian ya, ada pada di Nabi itu contoh yang baik, panutan yang baik, teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan keridhaan Allah dan keridhaan di hari akhir. Ya. Maka barang siapa yang ingin mengharapkan keridhaan Allah dan keridhaan pada hari, maka mengikuti Rasulullah SAW. Maka kata Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Hadil ayat karimah aslun kabirun fi ta'assi bi Rasulillah fi aqwalihi wa af'alihi wa akhwalihi. Kata Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut, Al-Ahzab 2 itu tadi ya, ayat yang mulia ini merupakan aslun kabir, pokok yang besar di dalam meneladani Nabi. Baik kata beliau adalah perkataan beliau ataupun perbuatan beliau ataupun keadaan beliau. Ya, uswah adalah Rasulullah SAW ya. Maka kata Hasan Al-Basri, dia mengatakan ya, wa qala qaum ala Nabi sallallahu inna nuhibbu rabbana. Fa Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Hasan Basri ya, para dikatakan orang-orang zaman Nabi ya, orang yang belum beriman berkata ya kepada Nabi ya, inna nuhibbu rabbana, kami mencintai Rabb kami. Ya. Kami mencintai Rabb kami, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini kata manusia di zaman Nabi ya, yang belum muslim ya. Inna nuhibbu rabbana, kami mencintai Rabb kami. Maka turunkan ayat tersebut. Fa'anzalallah Subhanahu wa taala hadil ayat. Maka Allah menurunkan ayat ini. Surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah dikatakan qul in kuntum tuhibbuna, katakan ya Muhammad kepada mereka yang mengklaim, yang mengaku-ngaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kecintaan mereka mengikuti aku, itu mengikuti Rasulullah ya. Maka orang yang mengklaim mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala tetapi cara mencintai Allahnya tidak mengikuti Nabi, itu pengakuan yang dusta. Maka Hasan Basri, ini ayat merupakan ayatul mihnah. Ayat ini ayat ujian, kata Hasan Basri. Ayat ujian. Setiap orang yang mengaku mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa taala maka diuji dengan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah maka hendaknya mengikuti aku. Kata Allah, mengikuti siapa? Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Maka jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin agar ibadah kita membuahkan hasil ampunan, maka hendaknya mengikuti Rasulullah dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak cukup dengan klaim ya. Maka Hasan Basri, ini merupakan ayat dikatakan mihnah, ayatul mihnah, ayat ujian. Setiap yang mengaku mencintai Nabi maka dengan ayat
ayat tersebut ya? Benar enggak gitu ya? Maka ittiba Nabi ya wa ta'assi bihi dalilun ala sidqi mahabbatillah. Maka mengikuti Nabi SAW, meneladani beliau ya, maka dalil bukti benarnya kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat kata para ulama ya, ittiba'un nabi wa ta'assi bihi dalilun ala sidqi mahabbatillah taala. Ya. Mengikuti Nabi ya, meneladani beliau dalam beribadah ya, maka bukti dikatakan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang dikatakan apa mengaku cinta kepada Allah ya, tetapi tidak mengikuti, maka cinta yang dusta. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan yang penting itu bagaimana Allah mencintai kita. Bukan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala paling penting. Ya, dalam beribadah itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Ya. Bukan bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Maka kalau qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum ya. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan bahwasanya Nabi merupakan timbangan yang besar di dalam beribadah, di dalam kehidupan ini. Mizanul akbar. Mizan timbangan. Ya. Semua dikatakan ditimbang dengan perbuatan Nabi SAW ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya, diantara agar kita bisa mentazkiyah nufus kita, jiwa kita adalah banyak dikatakan mengingat kematian. Ya. Tadzakarul maut, banyak mengingat kematian. Ya. Ini diantara agar jiwa kita dikatakan benar ya. Banyak ibadah, banyak amal soleh ya, banyak mengingat kematian ya, dan banyak mengingat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebenarnya kadang kita sering mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, padahal ini ucapan istirja ya, inna lillah, kami adalah milik Allah ya. Wa inna ilaihi raji'un, kepadanya kami dikembalikan. Ya. Cuman kita kadang-kadang kurang memahami, cuma sekedar tradisi aja, ya, kebiasaan aja, tidak memahami apa makna daripada kalimat istirja tersebut ya. Maka dikatakan agar jiwa kita baik, maka dikatakan banyak mengingat kematian. Apa kata dalam surah dikatakan Al-Hasr ayat 18 ya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Ya, hai orang yang beriman ya, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan ya apa yang telah kita persiapkan untuk masa depan, untuk esok hari. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, apa yang kita persiapkan? Bekal apa yang kita untuk menghadap kematian, yang setelah kita kematian ya. Maka Nabi mengatakan aksiru dzikra hadi meladzat, perbanyaklah kalian kata Nabi mengingatkan yang memutuskan kelezatan. Ingat, kematian itu dikatakan pasti akan datang. Kematian itu merupakan ajal, ketetapan Allah. Kematian tidak mengenal usia. Ya, baik dikatakan masih bayi, ya, masih dikatakan balita, ya, masih remaja, tua, tidak mengenal. Kata ajal, idza jaa ajaluhum. Ya, apabila datang ajal kepada maka tidak bisa dimaut, tidak diundurkan. Ya, maka dikatakan ajal, dikatakan kematian tidak mengenal dikatakan usia. Banyak yang baru lahir dia meninggal, telah datang ajalnya. Umur 2 tahun dia meninggal, telah datang ajalnya. Ya. Umur SD dia meninggal, telah datang ajalnya. Ya. SMP, SMA, ya, ada sebagian baru lulus kuliah. Ya, ada teman saya baru lulus kuliah, ya, baru wisuda, dia meninggal dunia. Ya. Bahkan ada yang baru kerja 2 tahun mau menikah, ya, dia juga meninggal dunia. Ini ajal. Ya. SMP baru lulus juga meninggal dunia. Ini ajal. Ya. Bahkan kemarin itu 2 minggu yang lalu dikatakan ada
teman yang menyampaikan ya, dia pulang dari Sarang menuju dikatakan Merak ya, di pas dikatakan apa namanya pintu tol Cilegon Barat sana itu yang mau grogol ya, dia nabrak truk ya, hanya nabrak truk ya, dikatakan meninggal ya, masih muda ya, jadi mungkin besok dia bulan besok mau meninggalkan anaknya ya. Dianya pun tidak luka, yang nabrak ke dia bawa ya, dia katakan tidak luka sama sekali, dibawa ke para SKF tidak luka sama sekali, apalagi temannya hanya nabrak, hanya posok aja dikatakan kaca mobilnya, depan mobilnya dia nabrak truk, dia meninggal dunia. Itulah ajal. Sehat ya. Dari Serang mau pulang ke Merak dikatakan nabrak pantat truk, meninggal. Itulah ajal ya. Jadi ajal umur tidak mengenal, dikatakan usia ya. Yang baik bahkan di kandungan pun baru umur dikatakan 5 bulan dia mati keguguran. Itulah ajal ya. Ada yang dikata udah tahunan sakit tidak mati banyak ya. Tahunan sakit ya, nggak bisa kemana-mana dikatakan, namun tidak, karena belum adanya maka tidak mati ya. Maka Allah dikatakan dalam surah dikatakan Al-Jumu'ah ayat 8 apa kata? Qul innal mauta alladzi tafirru minhu fa innahu mulaqikum. Katakan ya Muhammad ya, innal mauta alladzi tafirruna minhu, apakah dari kematian kalian akan lahir dari kematian? Katakan kata Allah, sungguhnya kematian akan menemui kalian. Fa innahu mulaqikum, akan menghampiri kita dimanapun kita berada. Ya, dalam surah An-Nisa ayat 78 kata Allah, aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Kata Allah, dimanapun kalian berada maka kematian akan menjemput kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyada, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Ya, maka dengan ingat mati kita bisa nambah kebaikan ya, bisa nambah kebaikan, tobat pada Allah subhanahu. Khawatir dikatakan dia meninggal dalam keadaan berbuat yang tidak baik ya. Maka diantara agar kita jiwa kita baik ya, maka banyak mengingat kematian. Bahkan ya, ada teman ya, besok ini 24 dikatakan mau menikah 24 Januari ini ya. Dia kena DB minggu yang lalu, dia meninggal. Baru mau nikah. Yeah. Baru menikah. Tanggal 24 besok. Yeah. Qadar Allah ada menjemputnya. Udah siap-siap menikah gitu. Hanya tinggal berapa pekan gitu ya. Takdir menjemputnya, ajal menjemputnya. Itulah tempatnya kita mengingat kematian ya. Dan kematian bukanlah dikatakan akhir daripada kehidupan. Bukan ya. Maka ya, ada sebagian orang mengatakan ya telah menuju ke peristirahatan yang terakhir. Itu salah besar ya. Jangan sampai kita mengucapkan ya si fulan telah meninggal dunia, telah menuju ke tempat peristirahatan yang terakhir. Itu salah besar. Justru kematian itu merupakan awal daripada kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Karena kematian itu adalah perpindahannya ruh dengan jasad. Adapun ruh tetap hidup. Khilaf para ulama ya, apakah roh itu kekal atau tidak? Ini khilaf para ulama ya. Karena mati adalah berlepasnya roh dari jasad kita. Adapun setelah maka mereka hidup di alam barzakh ya. Maka dikatakan jangan sampai ada perkataan ya si fulan ya, bapak kita, saudara kita telah menuju ke tempat peristirahatan yang terakhir. Itu salah. Justru Nabi mengatakan ya, innal qabra, kata Nabi, awalu manazil min manazil akhirah. Ya, famana jaminu fama bainal aisaru minhu. Kata Nabi, sesungguhnya kuburan, kematian itu adalah kuburan awal daripada kehidupan. Ya. Awalu manazil, awal persinggahan, pos pertama dari
pos dari kematian. Itu adalah kuburan. Barang siapa kata Nabi yang selamat dari adab kubur, fitnah kubur, maka kesarannya kita lebih gampang lagi itu. Ya. Faman lam yaju minhu, barang siapa yang tidak selamat dari fitnah kubur, adab kubur, maka kesarannya lebih dahsyat kata Nabi. Apa kata Nabi? Fama ra'aitu mandaran, ya, illa wal qabra afdhah minhu. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih ngeri daripada memandangi kuburan. Ya, itulah alasan kenapa Utsman bin Affan apabila beliau dikatakan melewati kuburan, beliau menangis. Karena mengingat hadis tadi. Fama ra'aitu kata mandaran illa wal qabr afdha minhu. Aku tidak pernah kata melihat pemandangan yang lebih ngeri daripada memandangi kuburan. Cuman kita kubur jadikan tempat wisata. Ya, tempat dikatakan wisata ya. Maka Nabi kepada para sahabat ya, ketika melewati dikatakan perkampungan Samud yang Allah binasakan, apa kata Nabi? La tadkhulu masakinahum, kata. Janganlah kalian memasuki tempat-tempat mereka, negeri-negeri mereka, negeri-negeri kaum Samud yang Allah telah binasakan mereka dengan adab Allah. Apa kata Allah? Kata Nabi mengatakan ya, Allah tidak akan mengadab kalian apa-apa yang telah mengadab mereka. Ya, maka janganlah kalian memasuki tempat-tempat mereka, ya, tempat perkampungan Samud, ya, kecuali dalam keadaan menangis, kata Rasulullah, menangis. Kalau tidak maka jangan memasuki. Ya, ini, ya. Nabi menyuruh kepada para sahabat jika mau melewati perkampungan Samud, ya, yang lebih binasakan dengan adab, ya, tidak boleh melewati kecuali dalam keadaan menangis, kata Nabi. Kalau tidak menangis maka jangan melewati mereka. Tidak akan menimpa kalian apa telah menimpa mereka. Kita dikatakan sekarang kuburan jadi tempat wisata, ya, tempat berdoa. Enggak ada tempat berdoa di kuburan. Mendoakan ya. Maka kata Ibnu Taimiyah menjelaskan ya, orang yang ziarah kubur itu ada 3 macam. Ada yang syar'i, ada yang bid'ai, ada yang syirki. Ini orang yang mendatangi kuburan. Ada yang syar'i, ya, sesuai dengan syariat, yaitu mendoakan mereka, terahum untuk mereka, dan juga ingat kematian. Itulah hikmah ziarah kubur. Itu yang syar'i, yang disyariatkan. Yang bid'ah adalah mereka datang ke kuburan, ya, dia niat berdoa kepada Allah di kuburan, ya, untuk dirinya, karena dia meyakini kalau doa di kuburan doanya mustajab. Maka nama ziarah yang bid'ah. Al bid'ah mengada-ada. Gak boleh, bid'ah gitu ya. Ada yang syirki. Bagaimana syirki? Ziarah ke kuburan bukan mendoakan mereka, tetapi meminta kepada penghuni kubur. Ini yang syirki. Ya fulan, ya Syekh fulan, ya, tolonglah kami, ya, tolonglah dikatakan agisna, maka tidak diperbolehkan. Itulah kata ulama, orang-orang yang ziarah ada 3 golongan. Ada yang sesuai dengan syariat, ya, yang syar'i, ada yang bid'ah, ada yang syirki. Yang syar'i sesuai dengan syariat, ya, ingat mati, tarahum untuk yang telah meninggal dunia, kemudian juga mohon ampun kepada mereka, pada Allah untuk mereka. Ya. Maka kalau kita mau ziarah kubur orang tua kita, maka kita pertama kali kita doa secara khusus untuk orang tua kita dan umum untuk orang yang kaum muslimin. Ya. Jadi khusus untuk yang kita ziarahi, ya, kuburan kita ziarahi, kemudian dikatakan secara umum kaum muslimin. Sunnah demikian, ya. Kemudian dikatakan yang berikutnya adalah, ya, cara tazkiyatun nufus itu adalah dengan memilih juga teman-teman yang baik, ya. Memilih teman yang baik, ya. Karena pengaruh juga. Maka Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 28, ya, memerintahkan kepada Rasulnya agar berteman bersama orang-orang yang soleh, yang ikhlas ibadah kepada Allah. Lihat, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du
ya, ainaka anhum, ya, turidu zinatal hayatid dunya, ya, wala tuti man aghfalana qalba an dzikrina wattabahawa wa kana amruhu furata. Kata Allah, ya, dan bersabarlah kamu ya Muhammad, bersabar kamu ya Muhammad bersama orang-orang yang memohon kepada Allah di waktu pagi dan petang karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah perintahkan kepada Rasul supaya Nabi berteman dengan orang yang soleh, yang mukhlis. Fasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridu wajhah. Kata sabarkan dirimu ya Muhammad berserta orang-orang yang memohon kepada Allah di waktu pagi dan petang karena mengharapkan wajah Allah, ikhlas. Jangan palingkan matamu dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia, kehidupan dunia. Dan jangan pula kata Allah kepada Nabi, ikuti, ya, orang-orang yang kami lalaikan hatinya, kata Allah, ya, dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti hawa nafsunya karena urusan mereka katakan apa, wa kana amruhu furata, ya, sia-sia melampaui batas mereka itu, ya, ya, orang yang tidak mau zikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada rasulnya agar Nabi, ya, terus sabar bersama orang-orang yang ikhlas dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga mengingatkan kepada para sahabat, ar-rajulu an ala dini khalilih, kata Nabi. Laki-laki itu di atas agama temannya. Maka perhatikanlah temannya, teman dekatnya perhatikan. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana si fulan keadaannya, agamanya, maka lihat temannya. Ya. Nah, kalau bagi seorang bapak mau mencari dikatakan apa namanya pasangan putrinya, ya, yang datang maka lihat temannya. Boleh kita bertanya kepada temannya, teman dekatnya siapa. Ya. Jika temannya dikatakan orang-orang yang tidak baik, ya jangan, hati-hati, gitu, ya. Kemudian, ya, dalam hadis yang saja juga mengatakan perumpamaan, kata Nabi, orang yang teman soleh, ya, teman duduk yang soleh dan dengan teman duduk yang tidak soleh seperti, ya, penjual minyak wangi dengan pandai besi, kata Nabi. Itu perumpamaan, ya. Jalisus salih wa jalisus su, ya. Perumpamaan orang yang berteman dengan orang yang soleh dengan berteman orang yang tidak soleh seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi atau pandai besi. Yeah. Kalau berteman dengan penjual minyak wangi, minimal kita mencium bau aroma wanginya. Walaupun tidak dapat, gitu, ya. Susu tidak dapat, kita dapat coletasnya, gitu, atau beli, ya. Itu minimalnya membau dikatakan apa aroma wanginya. Tapi juga berteman dengan orang yang dikatakan pandai besi, walaupun kita tidak terbakar pakaian kita, minimal dikatakan mencium bau gosongnya. Itu katanya perumpamaan, ya, teman yang soleh dengan teman yang tidak soleh, ya. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, al-hadru minal ujub wal i'tirar bin nafsi, ya. Hindari dikatakan agar kita jiwa kita baik, gitu, ya, bagus, bersih, ya. Hindari dikatakan sifat ujub, ya, dan bangga diri, ya. Al-hadru minal ujubi wal ightirar bin nafsi, ya. Hindari dikatakan perbuatan yang ujub. Apa ujub? Ya, membanggakan diri, ya, bangga diri. Apa kata dalam surah dikatakan An-Najm ayat 32, ya, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Kata janganlah kalian, ya, mentajiyah diri kalian, menganggap diri kalian paling hebat. La tuzakku fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mentajiyah, ya, memuji-muji diri kalian sendiri, ya. Apa kata Allah? Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, termasuk dikatakan tidak boleh, ya, merusak, dikatakan amal ujub itu, ya, merusak dikatakan amal, ya. Kemudian yang terakhir, ya, adalah dikatakan
ma'rifatu hakikat hadin nafas, mengenal hakikat jiwa kita. Ya. Karena jiwa itu dikatakan ada 3 macam ya. Ya, yang harus disebut dalam Al-Quran ada 3 macam. Ya. Yang pertama adalah jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Ya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah dikatakan apa namanya? Ar-Ra'd ya, ayat 28 dan surah Al-Fajr. Ya. Kata alladzina amanu wa tatma'innu qulubukum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah ya, orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah kata Allah ya, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ini jiwa yang tenang, jiwa yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah dalam surah Al-Fajr. Hai jiwa-jiwa yang mutmainnah, kata yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini jiwa yang pertama, jiwa yang mutmainnah. Ya, yang mutmainnah ya. Yang kedua nafsul lawamah. Apa lawamah? Dalam surah dikatakan apa namanya? Al-qiyamah la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Itu jiwa yang senantiasa, yang katakan orang-orang yang melakukan dikatakan kesalahan. Ya. Allati taltazimu atalumu sahibaha ala fi'li khata. Orang yang senantiasa ya suka melakukan keburukan, kejahatan, kesalahan. Ya. Wa taksiru ya fil wajib, menyepelekan amal-amal yang wajib. Ya. Jadi kita meremehkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala walaupun masih berbuat taat. Cuman banyak meremehkan, meninggalkan ketaatan. Walaupun tidak seluruhnya. Dikatakan pernah nafsul lawamah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah ya. Kemudian yang ketiga nafsul ammaratu bisu, jiwa yang senantiasa menyuruh kepada keburukan. Ya. Memang ya, Allah dalam surah dikatakan Yusuf ya, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimahullah, ma rahimah rabbi. Sesungguhnya jiwa itu kata Allah senantiasa menyuruh kepada perbuatan jahat. Ya. Kecuali jiwa yang Allah rahmati. Ila man rahimah rabbi. Katalah inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu kata Allah senantiasa menyuruh, mengajak kepada keburukan. Itu jiwa. Kecuali Allah yang Allah, jiwa yang Allah rahmati. Inna nafsa, sesungguhnya jiwa la ammaratun, senantiasa mengajak, menyuruh bisu, berbuat kejahatan. Illa man rahimah rabbi, kecuali yang Allah rahmati, yang mengajak kepada kebaikan. Maka dikatakan apa namanya, jiwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ada 3 macam. Ada jiwa yang mutmainnah, ada jiwa yang lawamah, ada jiwa yang amaratu bisu, menyuruh kepada keburukan. Itulah macam-macam jiwa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Pertama jiwa yang mutmainnah ya, jiwa yang lawamah ya, jiwa yang menyuruh kepada keburukan, kejahatan. Kecuali kata Allah orang-orang yang Allah rahmati. Itulah yang bisa ana bacakan ya. Alhamdulillah dikatakan pembahasan hadis akhlak udah selesai ya. Ya, cukup sekian, semoga bermanfaat. Kita ada alhamdulillah sudah balik 6.